Ada cerita yang menarik nih, ketika izin terbit Tempo akhirnya dicabut pemerintah di tahun 1994 karena dianggap menyerang pemerintah saat Tempo membongkar korupsi pembelian pesawat bekas yang nilai korupsi beli pesawatnya itu bisa puluhan kali lipat harganya. Pada saat izin Tempo dicabut, ada seseorang yang pada waktu itu sangat berkuasa yang kemudian mengundang jajaran eksekutif Tempo untuk negosiasi pembelian majalah Tempo di Hotel Hilton yang sekarang bernama Hotel Sultan di bulan Juni kalau nggak salah tahun 1994. Pada waktu itu, salah satu yang ikut diundang oleh orang berkuasa itu adalah Gunawan Muhammad yang posisinya pada waktu itu adalah pemimpin redaksi majalah Tempo. Gunawan Muhammad menceritakan kalau orang berkuasa itu mengatakan kepada pimpinan tertinggi majalah Tempo pada waktu itu, yaitu Erik Samola, bahwa dia bisa mengembalikan kembali izin terbit Tempo yang dicabut pemerintah dengan syarat dia bisa mengendalikan majalah Tempo dengan kuasanya memilih orang-orangnya untuk duduk di dewan redaksi dan mengganti orang-orang yang selama ini duduk di dewan redaksi majalah Tempo. Atau dalam bahasa sederhananya, orang berkuasa ini ingin mengontrol majalah Tempo dengan mengambil alih redaksi yang bertugas mengeluarkan isi berita. Dan apa yang terjadi sesudah pertemuan yang mengintimidasi Tempo itu? Para pemegang saham dan pemimpin redaksi menolak tawaran orang berkuasa itu. Penolakan ini berakibat Tempo akhirnya tidak bisa terbit lagi selama beberapa tahun dan baru bisa terbit 4 tahun kemudian atau di tahun 1998 sesudah reformasi dan sesudah Soeharto berhasil didesak turun dari jabatan presiden. Integritas dan militansi majalah Tempo tidak perlu diragukan pada masa itu. Karena siapa sih yang berani menentang rezim Orde Baru kecuali orang-orang gila? Belajar dari pahitnya penutupan izin terbit Tempo pada masa Orde Baru, Tempo sepertinya tidak ingin mengulang kisah pahit masa itu. Tempo sepertinya yakin bahwa Neo Orde Baru sedang bangkit lagi dan ini berpotensi akan kembali menekan para jurnalis dan media-media yang beroposisi pada pemerintah sehingga kebebasan pers nantinya hilang dan pers kembali hidup dalam kegelapan. Itulah kenapa Tempo berani mengeluarkan berita dan fakta terlibatnya keluarga Jokowi dalam Pilpres kali ini untuk mencegah situasi itu kembali lagi. Oh iya, kalian penasaran kan siapa sih yang dimaksud orang berkuasa yang ingin mengambil alih Tempo ketika mereka dalam situasi yang sulit karena berbenturan dengan pemerintah? Ya, dia bernama Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto, mantunya Presiden Soeharto pada waktu itu. Meskipun saya juga sering tidak akur dengan Tempo, tapi pada saat sekarang saya harus angkat topi buat mereka yang berani membongkar fakta-fakta di belakang istana. Dan saya yakin tekanan kepada jurnalis Tempo dan tawaran kepada mereka pasti lebih keras dari saya dan sangat besar tawarannya. Tapi mereka nggak mundur dan terus mencoba mengedukasi masyarakat bahwa ada sisi gelap kekuasaan yang bisa menjadikan negeri ini hancur dan terbelah satu waktu. Pada titik ini, saya juga semakin tidak peduli siapa calon presidennya karena ini bukan lagi masalah kalah dan menang. Tapi bagian terpenting dari semua ini adalah demokrasi jangan sampai mati. Demokrasi yang diperjuangkan oleh darah dan nyawa rakyat dan mahasiswa di tahun 98 harus terus ada. Karena sungguh kita harus malu ketika kita sekarang tidak mampu mempertahankannya. Dan untuk itu kita butuh perjuangan dan perlawanan dengan konsisten dan militan. Salam 3 jari kawan, 3 jari simbol perlawanan. Kita seruput dulu kopinya sebagai tanda perlawanan akan bangkitnya Orde Baru yang akan mengancam semua hak-hak demokrasi kita.
gaspol.